Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, yaitu hari trading ke-8 di tahun ini, Bapak Ibu. Hari ini IHSG-nya ditutup merah ya, dekat detik-detik terakhir. Tapi kita punya banyak alert saham ya. Kalau kita baca berita internasional, di Bloomberg itu sentimennya secara umum market regional itu menunggu rilis data inflasi dari Amerika karena menurut beritanya, menurut analis ya, bukan menurut saya, menurut analis ini terdampak dengan bagaimana The Fed penurunan suku bunga. Itu sentimen utamanya. Kalau yang lainnya mungkin Excel ada sentimen tentang merger dengan friend, yang lain-lainnya lah ya, nanti kita lihat. Baik, jadi apapun itu nanti kita akan bahas berdasarkan prinsip-prinsip price discount everything volume validate. Baik, eee, Bapak, kita mulai dengan trading snapshot-nya Bapak Ibu. Hari ini IHSG-nya ada opening gap up ya Bapak Ibu, dia ditutup minus 0,1, ada opening gap up, lalu ada banyak alert, dia tertingginya di pas session 2 langsung dia turun ke bawah, di pre-closing-nya disembelih supaya tidak ada gap. Jadi begitu ya, percaya nggak percaya supaya tidak ada gap karena ternyata ada opening gap up, kalau dia terus naik berbahaya nih harus ditutup dulu, besok kalau mau naik ceritanya berbeda. Oke, jadi, total value kita yang masuk ke market hari ini masih di bawah 10 triliun, tapi hampir dekat-dekat, rata-rata sekitar segitulah ya Bapak Ibu, bolehlah dibilang rata-rata, kalau pas 10 triliun susah juga. Nah, yang perlu catatan kita bahwa capital inflow-nya 675 miliar, ya masih ada ekspektasi bahwa capital inflow, berlanjut karena suku bunga di Amerika, diperkirakan akan, diturunkan kalau inflasinya tidak meningkat lagi di Amerika, begitulah ya kalau belajar ekonomi makro. Sini ada faktor menekan, jadi kita lihat kalau dia masuknya capital inflow-nya besar dan masuknya ke yang tidak kaleng-kaleng seperti BBRI, BBCA yang benar berbobot di, market kita itu, ASI yang masuk itu beneran ya Bapak Ibu, bukan mereka beli sekarang lalu, 3 hari lagi atau 3 minggu lagi mereka keluar, bukan. Ini benar-benar dia merasa nanti di Indonesia dia bisa lebih, return-nya di emerging market-nya gitu mudah-mudahan. Jadi asingnya 32% kalau nggak salah Bapak Ibu, di sini sekitar 800-an juga ya? Sekitar 800-an, berapa sih? Ya 849 miliar hingga year to date kita 4,9 triliun, lumayan ya. Hari ke-8 kita sudah naik, ini nggak tahu, mudah-mudahan jangan seperti tahun lalu, di pertengahan dia, malah kabur. Oke, itu dia trading snapshot. Bapak Ibu kita ada alert Excel, Goto, Arto, Aces, Med sini ada 5 dan rata-rata larinya kencang. Jadi bingung juga saya mau memilih yang mana, tapi nanti kita lihat dulu lah ya Bapak Ibu. Alert robot ini terkirim secara sekuensial, ada Excel, Goto, Arto, Aces, Medsi. Nanti mungkin yang saya bahas misalnya saya bahas Excel, mungkin nanti yang lari kencang adalah Aces ya. Bisa saja, tapi nanti satu yang saya bahas detail, sisanya saya bahas dengan analisa singkat. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, karena waktunya tidak cukup kalau saya bahas semua. Nah, dia terkirim dari mana dapatnya ini Bapak Ibu? Dari, Telegram bot ya, jadi dia terkirim secara sekuensial. Lihat ini waktunya ada Bapak Ibu, jadi sesuai dengan waktunya selama market buka kalau yang ini. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya ada di deskripsi video. Telegram channel juga ada, websitenya silakan dikunjungi, sosial medianya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang belum, subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, di After Market Close ini. Baik, saya lanjut dengan disclaimer. Disclaimer on, Bapak Ibu, video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, Bapak Ibu. Nanti walaupun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena bisa saja style trading kita tidak sama, psikologi trading tidak sama, maksimum pen level kita berbeda ya, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Nah, Bapak Ibu harus lakukan sendiri. Nah, makanya nanti lakukan sendiri, step by step-nya saya ajarkan, ini merupakan tutorial. Bapak Ibu harus punya first opinion. Prinsipnya jangan pernah percaya analisa siapapun.
percaya analisa Bapak Ibu yang disebut dengan first opinion ya. Yang lain tuh jadikannya sebagai second opinion. Oke, disclaimer-nya Tayo trade at your own risk, yang lainnya silahkan dibaca. Mari kita masuk ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik. Baik, kita akan mulai seperti biasa. Kita akan cek dulu apa saja alert hari ini. Untuk perintah alert, jadi untuk alert dari 7 hari kalender terakhir ya, Bapak Ibu kita lihat sini tanggal 11 ada 5 ya, mulai Excel sampai Metsi. Nanti kita akan lihat juga di selain alert robot, kita juga perlu melihat end of day datanya ya, kan ini kan alertnya intraday, mau dibilang intraday boleh juga lah ya, selama market buka dia bisa keluar. Sekarang kita lihat rekom. Rekom ini intraday Bapak Ibu. Kita lihat di sini tanggalnya tanggal 11. Yang ACES ada bullish sign-nya, dia ada juga di alert. Breeze sign of weakness, ya tadi Breeze sempat tinggi ya, tembus di atas 2000. Kesempatan untuk sell on strength, baru dia turun Bapak Ibu. Karena sudah naik lumayan tinggi dia. Excel bullish sign. Jadi baik, nanti kita akan pilih bullish ACES atau Excel. Dua-duanya bisa jadi bagus. Cuman kan tidak mungkin bahas semuanya secara detail. ACES ada di sini, jadi kita oke, ACES-nya ada. Jadi kalau kita lihat Agro, Antam nih, Agro juga mulai-mulai bagus ya, karena ada Arto. Biasanya kalau Arto bergerak, Agro juga bergerak. Wifi ya sudah ada di situ. Your bullish engulfing ya, Bapak Ibu bisa cek. Goto ada alert, Rocket Jet. Goto ada juga di PWS, Golden Cross NTP, BMTR Dead Cross, hati-hati. The best time for buying, Excel juga. Jadi hampir sama ya, ACES sama Excel ini hampir sama. Oke, kita lihat di SCR Vboom. Hampir sama dia Bapak Ibu. ACES ada di situ. Ini mau ACES mau Excel ini sama Bapak Ibu ya. Sama dia. Kita bahas mana ya? Kita bahas ACES. Karena abjad dari ACES, tapi kalau ada alert dia Excel. Mungkin ada sentimen terhadap friend ya. Ini friend now, sekarang friend mungkin akan segera menjadi our friend ya Bapak, teman kita. Kemarin di 50, friend is not our friend. Oke. Nah, ini antara ACES dengan Excel. Kita lihat juga Bapak Ibu di SCR Extreme. Oh iya, ini kita lihat speedometernya. Kita lihat saham-saham yang ekstrim. Kalau dia sudah di ekstrim, mungkin dia besok akan koreksi. ACES ekstrim. Oke, berhati-hati di ACES. Ekstrim, banyak ekstrim grid ya Bapak Ibu. Sementara yang fear untuk buy on weakness, Cepin Bapak Ibu bisa buy on weakness sama Jakfa. Artinya gini, kita tunggu dia mereka di demand zone-nya, tapi Cepin sama Jakfa sudah extreme fear. Dia sudah turun dalam ya. Isat mana Isat? Isat, bukan Isat, Excel. Excel ternyata dia tidak ekstrim lagi ya. Ada Excel ekstrim, mana Excel? Ini dia, dua-duanya ekstrim. Oke, jadi dua-duanya mungkin 1 hari atau 2 hari, 3 hari itu ada kesempatan untuk sell on strength. Nanti kita lihat dulu lah ya Bapak Ibu. Karena sudah ekstrim dia. Oke, itu kita lihat dengan SCR screening untuk panik. Kita screening saham-saham di zona panik star rotation ini supaya kita mendapatkan saham yang ada di alert atau di rekom, tapi dia habis panik terbitlah hope. Seperti ACES ini. Mungkin ACES ini adalah habis panik terbitlah hope. Dia masih di panik, ini menarik ya berarti seperti itu. Ya, HMSP panik. Goto panik juga, mungkin dia habis panik terbitlah hope. Kita lihat SCR hope. Dua ini sih biasanya saya untuk screening. Kalau udah masuk di zona grid, biasanya saya bilang udahlah, kalau udah di zona grid mungkin dia akan berjalan begitu saja gitu. Citra, The Big Tower. Di mana Excel? Nggak ada di sini ya. Di mana Excel? Excel harusnya huruf E. Nggak ada ya. Excel nggak di sini. Nanti kita lihat. Oke, ledakan volumenya adalah ACES. Baik. Excel sama ACES sama saja nih. Saya bingung bahas apa. Oke, saya bahas ACES, tapi Excel mungkin ditambahin lah. Atau karena Excel alert duluan, ACES nanti saya tambahin ya.
Alert duluan adalah menurut urutannya adalah Excel. Kita bahas Excel ya Bapak Ibu. Nanti access-nya juga saya tambahin lebih banyak lah catnya. Oke, sekarang kita mulai dengan pembahas composite dengan Speedo composite. Jadi seperti biasa kita harus lihat composite-nya. Ini biasanya ramai jam segini jadi agak lama Bapak Ibu. Oke, composite kita saat ini berada di zona fear. Apa artinya? Fear artinya saat ini supply-nya lebih besar daripada demand. Itu ya terpotret saat ini momen instantaneous pada fase sesaat. Terekam end of day-nya data terakhir fear ya. Oke, itu saja. Bisa berubah lagi besok. Tadi berapa saham aja bisa berubah kalau siang sama end of day-nya langsung terjadi perubahan ekstrim. Oke, itu dia kita lihat dengan star C0. Ini bisa jadi internetnya lama, rumah saya yang internet karena lagi hujan. Star C0. Saya duga karena lagi ramai ya. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah star C0 untuk pusat rotasi adalah composite. Oke, kita lihat kompositnya minus 0,1 secara relatif ya. Secara relatif berarti berapa sektor yang positif dikit aja akan terlihat akselerasi. Basic melemah ya Bapak Ibu setelah dia menguat kemarin. Sekarang dia melemah ya, mungkin dia akan melanjutkan siklus ini. Basic masih jauh. Yang bergerak trans, industri, cyclical, finance sekarang sudah berada di zona grid. Masih disusul oleh properti. Itu yang bisa diikuti termasuk non cyclical. Kalau tekno dijauhin dulu ya sektoralnya. Kesehatan mulai ada penguatan nih kesehatan dan infra. Infra dicoret dulu ya. Infra basic itu secara relatif dia fear atau panic. Oke, terlihat berapa sektor yang bergerak manggungnya outperform terhadap composite. Cyclical, finance itu dan energi. Lalu kita akan lihat langsung VPA weekly composite. Kita sudah tahu IHSG kita kemarin sempat menembus all time high lalu dia turun, tidak sempat close di atasnya. Oke. Ini adalah chart weekly ya. Nah, dia masih hari Kamis, jadi volumenya masih di bawah rata-rata dan hampir sama dengan minggu kemarin, tapi kita masih punya sehari besok dan saya yakin dia akan lebih tinggi, jadi dia akan menjadi up. Sinyalnya adalah DMF indicate strength, tetapi kita tidak bisa terlalu percaya karena volumenya belum cukup. Dari price-nya dia adalah outside bar ya Bapak Ibu, bearish outside bar. Bearish ini Bapak Ibu. Kalau besok bisa jadi uptrust ya Bapak Ibu. Ini berbahaya candle seperti ini kalau tidak ada demand masuk. Oke, candlenya sudah seperti bearish engulfing, outside bar. Maksud saya bearish engulfing ya ini. Bearish engulfing, mohon maaf. Ini namanya bearish engulfing. Volumenya kita lihat besok. Kalau dia kembali naik ke atas, mudah-mudahan dia tidak bearish engulfing. Oke, faktanya seperti itu. Candle kita bearish, kita tunggu besok volumenya. Belum ada sinyal juga yang valid. Oke, kita lihat dengan VBP weekly composite. Kita melihat apakah penurunan candle minggu ini sudah menyentuh demand dan bagaimana nanti ceritanya. Apakah demand-nya kuat atau tidak? Ini chart weekly, Bapak Ibu. Oke. Oke. Ini adalah chart weekly untuk composite. Kita bisa lihat di sini kita main yang terdekat aja lah. Ya, candle-nya bearish engulfing. Lalu dia turun ke bawah, ini ada ekor, berarti sempat ada perlawanan. Tunggu besok konfirmasinya. Dia sempat turun, baru ada kenaikan, dan kita lihat zona demand-nya adalah ini. Artinya dia mungkin sempat masuk 15% ke dalam zona atau 20%, sudah ada perlawanan. Kalau besok ditekan, berarti besok dia berada di zona supply and demand. Karena demand-nya sepanjang ini nih. Ini dia yang demand kuatnya. Jadi yang panjang ini mungkin sedang berada dilawan oleh sedang memantulkan melawan supaya dia tidak tembus.
Kalau besok supply-nya lebih kuat, maka dia bisa masuk ke dalam. Nah, di sini yang panjang ini adalah posisi mulai agresif. Saya mulai masuk, ya beberapa mulai masuk, yang beberapa mulai juga exit. Jadi memang mix ya portofolio saya. Jadi saham-saham yang mulai kelihatan di base time for buying sudah memberikan second chance to buy, saya akan masuk. Oke, sekarang kita masih berada, masih ada dia masih kesempatan turun. Kalau maksud saya gini, kalaupun dia turun supply-nya besar, ini adalah posisi lebih agresif daripada di atas untuk buy on weakness. Sudah masuk ya Bapak Ibu zona demand. Kenapa besar begini ya? Karena di sini memang ada ya candle merah ini, itu yang sedang pertarungan di sana deh. Oke, apa konklusinya? Konklusinya dari weekly terlihat memang sudah masuk ke zona demand weekly dan sekarang posisinya adalah berada di zona supply and demand. Sebelumnya demand karena supply-nya masuk dia menjadi supply and demand. Lalu kita lihat dengan VPA composite. Oke, daily. Oke ya. Daily-nya Bapak dan Ibu, daily-nya tidak ada sinyal, volumenya di atas rata-rata tapi tidak ada sinyal. Sempat dia gap up, sekarang ditutup gap up-nya ya. Jadi dia naik, dia koreksi. Eh dari sini sampai bawah sini sih. Sampai lower downtrend ini adalah zona untuk buy on weakness Bapak Ibu. Mungkin tinggal piramida aja, piramida kita mulai masuk buy-nya kalau nggak buy takutnya dia mantul lagi ke atas, kita pasang kita order sini dia nggak dapat pula ya. Yang jelas ini demand semua. Volumenya di atas rata-rata dan kelihatannya memang daily-nya volumenya meningkat. Oh, agak bahaya nih ya Bapak Ibu secara teori. Agak berbahaya secara teori. Candle-nya merah, tapi volumenya meningkat. Oh, nggak apa-apa dia opening gap up ini. Dia mau nutup soalnya kalau dia naik ke atas, ini ada gap, dia akan tutup lagi, tapi dia nutup supaya tidak ada gap. Mudah-mudahan ditentukan besok, besok harusnya dia close di atas candle merah ini baru kita aman ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada koreksi ke bawah bisalah colek-colek buy on weakness dikit-dikit. Saya sarankan sudah mulai, walaupun target sebenarnya pakai Fibo Bapak Ibu bisa dihitung lah berapa Fibo 50-nya mungkin di sini. Maka cenderung di sini untuk kita agresif buy on weakness walaupun di sini ada gap. Oke, itu dia kita lihat dengan VBP composite. Oke. Untuk composite mungkin kita tidak perlu pakai chart wave lah. Oke, kita lihat lebih detail ya dari tadi. Di sini seperti saya sampaikan tadi, ini kan kelihatan jelas ya dari sini, dari candle yang ini, kena ya, kena sedikit. Ini adalah demand zone. Kenapa harga sekarang naik di atasnya? Ini sedikit supply di atas ini, supply. Nah, di sana ada supply ya, rally, double baru, drop gitu ya. Kalau di time frame lebih kecil, best drop ini. Mungkin dia kena ke atas untuk turun lagi ke bawah, di sini baru mantul. Ini yang demand tadi, yang saya sampaikan ini adalah demand zone. Di weekly-nya kelihatannya numpuk. Di sini ada supply, ini sekarang ada demand sedikit. Karena dia harganya di atas. Ini ya, demand, ini supply. Jadi, kalau dia turun, tetap ini akan menjadi demand zone. Walaupun dia sudah sentuh, dia masuk ke atas. Kalau jebol, ini menjadi demand juga. Jadi, demand ini adalah untuk mengantisipasi kalau ternyata skenario yang diinginkan oleh bandarnya adalah gap-nya tutup. Jadi begitulah trading plan kita. Kita harus bisa baca market, lalu kita persiapkan plan game-nya, ya plan skenario-nya untuk apa yang terjadi berdasarkan data. Oke, kita nggak usah pakai web. Sekarang kita kena sahamnya banyak soalnya. Kita lihat alert. Oke, ada Excel, Goto, Arto, Aces, Metsi. Kita pakai dulu PVM-nya sebelum kita bahas sahamnya. PVM mulai Excel, ya, spasi Goto, spasi Arto, spasi Aces, spasi Metsi. Tujuannya apa? Kita untuk mengetahui saham-saham ini volatilitasnya seperti apa menggunakan data setahun. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan ya, dia maksimum 10 ya. Oke, apa yang kita bisa dapat dari sini? Bahwa kompositnya dalam data 12 bulan, begitu cara bacanya ya. Dia daily average return, bukan return-nya ya, tapi daily average return rata-rata sehari positif ya, Bapak Ibu sudah positif. Di sini ada Excel dibandingkan dengan komposit dia underperform, kalah dengan return-nya dari komposit. Aces tapi dia paling tidak volatile dia.
dibandingkan yang lain. Artinya teorinya sudah ada, Bapak Ibu bisa tonton, ini tidak perlu saya jelaskan lagi apa itu PVM. Aces dia lumayan, return-nya tinggi tapi dia lebih tidak volatile dibanding yang lainnya. Goto termasuk volatile, Arto, Metsi juga termasuk volatile ya. Oke, gitu. Bapak Ibu tinggal bandingkan dengan portofolio. Jadi yang kita cari biasanya tergantung style masing-masing lah. Kalau yang untuk suka nge-swing, ya intraday atau nge-swing lah ya, weekly gitu, swing dalam weekly misalnya, dia cari saham yang volatile. Tapi kalau untuk investasi, cari yang seperti Aces ini Bapak Ibu. Dia tidak terlalu volatile, tapi dia return-nya, daily average return-nya tinggi, gitu. Ya dia tidak terlalu standar deviasinya, lonceng terbaliknya dia tidak terlalu lebar. Return-nya, daily average return-nya. Kita lihat sekarang PCM, Portfolio Correlation Map. Nah, dari saham yang alert ini, 5 ini, mereka itu korelasinya seperti apa? Saya ajarkan ini saya jelaskan di dalam workshop trading as a business. Jadi dalam menyusun portfolio trading itu kita harus melihat saham-saham yang ada dalam portfolio kita itu tidak boleh berkorelasi. Karena apa? Kalau dia berkorelasi pas naik naik semua bagus ya. Kadang-kadang kita tiba naik udahlah kita invest ini aja biarkan dulu. Tiba-tiba turun. Kalau turun turun semua. Makanya perlu kita lihat korelasinya. Nah, ini dia adalah korelasi map ya, portfolio correlation map. Bapak Ibu bisa tambah dengan saham-saham Bapak Ibu, dia maksimum 10 saham supaya dia tidak berat. Baik, cara bacanya adalah kita mencari saham-saham yang korelasinya di bawah 5 atau rendah lah, misalnya semakin rendah makin bagus. Nah, ini minus, korelasi minus, tapi dari rendah nggak apa-apa ya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya Aces, mau beli Arto. Ini masih boleh, kalau juga dengan Excel boleh, tapi dengan Goto jangan. Korelasinya tinggi, walaupun terbalik. Metsi boleh ya Bapak Ibu. Arto boleh dengan Excel, ya tapi jangan dengan Goto, rata-rata dia sama. Nah, ini adalah apa ini? Aces, Arto, Excel. Ini Excel ya? Excel. Excel jangan dengan Metsi, tapi bisa dengan Goto kalau Excel. Ya, kalau Goto jangan dengan Metsi. Jadi diatur seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini korelasi mereka dengan composite. Rata-rata korelasinya tidak tinggi ya, bergerak agak independen ini ya dengan pergerakan composite. Begitu dia Bapak Ibu. Sekarang kita bahas tadi namanya apa yang ada Excel ya. Excel ini silakan Bapak Ibu cek ada sentimen beritanya aktif lagi atau dirumorkan lagi akan merger dengan uh, Friend. Itu satu keniscayaan Bapak Ibu. Jadi industri telekomunikasi ini saya tidak tahu banyak, tapi dari dengar analis bahwa mereka mau tidak mau akan berkonsolidasi supaya efektif dan lebih efisien hingga bisa profit ya. Soalnya besar sekali ini capex-nya mereka. Oke. Tapi sebenarnya Aces juga bagus karena tadi keluar teman di mana ya? Ya samalah ya gitu. Yang keluar di ledakan volume ya Aces nggak apa-apa. Karena Excel keluar yang pertama. Kita lihat sekarang alert Excel. Begitu ya cara analisanya, urutannya Bapak Ibu cek alertnya. Kita alert sahamnya. Tadi kan alert per hari ini, per 5 hari kalender. Jadi Excel itu boleh dikatakan fresh ya, karena terakhir itu adalah tanggal 6 bulan 12, tanggal 1 bulan 1 tanggal 6-nya tidak ada. Jadi lebih dari 1 bulan. Anggaplah fresh ya dia. Oke, kita mulai dengan Speedo Excel. Setelah itu Bapak Ibu ketikkan dengan Excel. Urutannya seperti itu ya untuk melihatnya. Ya dengan yang lain pun bebas aja dimodifikasi. Tapi saya umumnya suka melihat Speedonya dulu. Speedonya sudah ekstrim Bapak Ibu. Karena ekstrim kita perlu kasih catatan ya. Kalau ekstrim berarti di sini terlalu greedy ya, greedy. Apa konsekuensinya? Adalah memancing supply atau seller masuk. Ya udah terlalu greedy kan, orang tidak respon. Tapi belum tentu besok orang dari pengalaman saya dia 1 hari, 2 hari masih bisa naik, 3 hari doji, turun tetap. Karena yang mau jualan kan tetap dibiarin nih naik, ada cun biasanya. Tapi itu sudah terdeteksi itu terlalu greedy ya. Sekarang kita akan lihat Star Excel. Biasanya nanti silakan cek ya, trendnya mungkin bergerak juga. Walaupun
pendongkraknya adalah Excel. Wow, Excel-nya sudah jauh-jauh hari ternyata. Secara relatif terhadap komposit, Excel ini bergerak terbalik terhadap sektor infra. Jadi dia sudah masuk di sini sebenarnya, belinya harusnya di sini. Ya, ini alert kapan ini Bapak Ibu nggak tahu. Harusnya belinya di sini kalau rajin-rajin mengecek rotasi bintang. Oke, itu kita lihat weekly-nya. Star Excel. Oke, tetapi weekly-nya walaupun dia belum valid, kita menunggu penutupan besok hari Jumat, tapi kelihatannya memang dia bergerak dari grid menuju fear ya. Ini nggak tahu apakah langsung berbelok karena ada isu yang disebarkan terkait merger ataukah akan melewati siklus normalnya. Kalau normalnya dia jatuh dulu ya, tapi kalau memang jadilah itu rumor itu, nanti dia akan berbelok dulu kembali masuk ke grid. Begitu diumumkan bisa jatuh seperti ISAT. Jadi tolong dicek apa yang terjadi dengan ISAT ketika merger dengan Tri ya. Jadi begitu rumor dan naik tinggi, begitu pengumuman jatuh. Namanya sell on news. Buy on rumor, sell on news. Oke, sekarang kita lihat Star S sektor nomor 7. Bagaimana dengan kalau pusat rotasinya kita ganti dengan infra, yang jelas infranya ini bobot dari karya juga tinggi. Oke. Oh, mereka pada leading ya. Termasuk ini Wika ini suspend ya. Termasuk MTEL, ADI juga bergerak naik. Jadi lagging sekali sektor infra mungkin karena Wika nggak tahu ya Bapak Ibu. Luar biasa, semuanya sudah berada di grid kalau pusat rotasinya kita ganti. Oke, sekarang kita lihat VPA. Saya pengen lihat monthly-nya dulu. Monthly Excel. Jadi Bapak Ibu usahakan kalau baru pertama kali lihat sahamnya, kita lihat chart monthly-nya supaya tahu gambaran besar strukturnya ini seperti apa. Oh, ketahuan. Excel ini memang bergerak tidak kemana-mana, dia ke sana ya, dia turun, dia zigzag aja, cucuk bawah, bottoming, baru main. Ini tinggal penentuan Bapak Ibu, kalau naik tinggi dia akan ke atas. Oke, kita besarin dulu. Jadi Excel itu ya dia sejak tahun 2014 dia turun, 2015 dia sebenarnya tidak signifikan. Jadi kalau ada yang pegang beli sahamnya di tahun 2015, selama sekarang 2024 hampir 8 tahun, ya saham Iksat return-nya nggak kalah mungkin dengan return reksadana pendapatan tetap pendapatan tetap karena dia zigzag kecuali beli di sini, jual di sini, beli di sini. Jadi pattern-nya seperti itu. Jadi beli nanti di sini kita jual ya, Bapak Ibu kita cari supply zone. Oke, kita ketahuan strukturnya. Jadi kita lihat weekly. VPA weekly composite. Kok composite? VPA weekly Excel composite lagi. Ya. Jadi kalau seperti siklus tadi ya, di sini jual ya, ini ada supply, di sini buy ya, di sini jual juga. Nanti target kita berarti jualnya di sini dulu lah. Jadi jual di sini 50%, siapa tahu beritanya jadi dia naik ke atas. Oke, weekly-nya seperti itu, dia membentuk low, ini high terhadap low. Ya, dia kita bisa beli mumpung kita cari nanti stop loss di daily, beli daily, mudah-mudahan sampai 3.400 ya. Oke, itu dia struktur di weekly-nya. Kita lihat VPA, Excel, setelah itu kalau composite kita selesaikan mingguannya, tapi kalau untuk saham ya kita ini tunggu ya Bapak Ibu. Jadi sini marking up, ini disebut dengan marking up. Ini adalah siklus distribusi. Ini adalah marking down. Kenapa dia selalu memetik lower low? Marking down. Ya, ini kembali lagi ke demand. Dia mungkin akumulasi atau demand-nya masuk, sekarang dia naik ke atas. Oke, di sini ada supply, di supply-nya masuk sedikit. Besok kalau karena ini adalah sudah ekstrim,
Kita jaga atas lah mungkin 1 lot, kalau mau masuk Bapak Ibu kita kesempatan buy on weakness, stop loss-nya masih di sini. Yang sebelumnya belum menaikkan stop loss, sekarang bisa menaikkan stop loss di sini ya. Berapa itu ya? Saya nggak tahu. Kita lihat pakai Evol, Excel untuk melihat swing low atau ada gap paling enak pakai chart Evol karena dia, nah ini besar dia break, berarti ini disebut dengan power box Bapak Ibu. Ini power box, PB power box ya. Power box itu kalau nggak ngerti Bapak Ibu baca dulu ini, di sini ada tentang bukunya kalau nggak ngerti. Lalu swing low-nya adalah ini ya. Jadi low, high, high low, higher high. Ini adalah stop loss. Oke, memang besar tapi kita punya kesempatan untuk pasang order yang lebih jarang ke bawah. Tidak ada gap ya. Lalu kita lihat dengan VBP Weekly Excel. Bisa jadi yang saya bahas Excel tapi yang besok terbang adalah Aces ya. Ya. Weekly-nya Bapak Ibu, target jual kita ini adalah sell mother candle. Tapi lihat ini ada supply dari candle merah. Ini juga ada supply. Jadi mungkin ini ada supply sedikit, dia kalaupun naik, dia akan turun. Dia untuk naik, tertahan, turun, naik, turun, naik. Nah, gitulah ya Bapak Ibu, dia zigzag-zigzag. Cuman mungkin dia sini zigzagnya lebih panjang. Oke, ini 1, 2, ini ada supply sedikit, mungkin dia naik akan turun. Kita nggak tahu. Ini ada double maru, ini ada demand. Bisa saja dia turunnya ke sini dulu nih, yang panjang ini. Inilah. Jadi turun ke sini dulu untuk naik ke atas. Oke, identifikasi zona supply and demand pakai chart VWP. Untuk gambaran besarnya, tapi untuk pasang. Ini adalah VBP untuk daily, Bapak Ibu. Kita lihat ini adalah supply. Supply ada di atas ini. Lalu sebentar ini ada supply. Ini double maru. Sebentar di sini ada supply ini. Supply dia masuk tertahan. Di mana lagi membacanya? Ada nggak dia? Kayaknya di sini. Ya. Jadi kita atur saja buy lah kalau dia memberikan kesempatan turun, mudah-mudahan dia nggak tahu turunnya kemana. Bapak Ibu bisa pakai Fibonacci juga bisa ya, nanti tes turunnya apakah di sini. Kelihatannya di sini kalau dari demand zone-nya. Oke. Sekarang kita akan lihat wave-nya. Wave Excel. Wave. Nah, wave ini Bapak Ibu teorinya sama aja dengan teori Elliott wave ya, cuman dia karena otomatis kadang-kadang nggak matching aja. Tapi prinsipnya sama ya, kita harus thinking in the wave. Ya, wave up, down wave. Nah, ini dia membentuk low, new low, dia harus besar ini ya dibanding ini ya. Sekarang membentuk new low, ini valid. Nah, sekarang yang ini up wave. Pak, ini valid belum? Ya, belum valid. Kita tunggu apa reaksi wave berikutnya, tapi dia mungkin new high. Oke. Ini masih bisa naik soalnya, jadi belum valid, masih bisa naik atau masih bisa berubah. Yang valid ini, Bapak Ibu, saat ini valid, kemungkinan kalau ini lebih tinggi akan terjadi perubahan tren. Oke, sekarang kita lihat DOM Excel. Bagaimana dominasi DOM Excel? Bagaimana dominasi rasio untuk Excel? Apakah asingnya dominan atau tidak? Kita cek dengan perintah /DOM sahamnya Excel. Hari ini 25%, asingnya besar secara dominasi rasio. Pak Ibu bisa lihat dia asingnya hari ini 25%, di atas 20%. Jarang-jarang ketemu 50+1, tapi 25% ini cukup ramai untuk satu hari ya. Sementara sebelum-sebelumnya asingnya tidak terlalu signifikan, di 50 hari malah cuma 1,2% asingnya. Oke, untuk memvalidasi itu kita pakai chart PIV Excel. Ini untuk foreign flow, Bapak Ibu yang suka dengan dikit-dikit asing bisa pakai chart ini. Oke, sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi. Dia di sini asingnya akumulasi, sahamnya naik. Di sini sahamnya turun, asingnya masih di atas, belum keluar. Sampai dia bottoming, lalu
Asingnya kemarin keluar, sekarang asingnya masuk. Ya ini galau nih, asingnya gonta-ganti. Nah, besok bisa beli di 2250 mungkin satu lot, mungkin di tengah ini satu lot, di 2190 mungkin 2 lot, di double ini 2 lot, gitulah, terserah lah. Pokoknya di sini mungkin 5 lot atau sini 2 lot, 4 lot, 10 lot, nah terserah Bapak Ibu. Yang penting ini selama dia turun koreksi, kita nggak tahu koreksi sampai mana, bisa untuk buy on weakness ya. Dimension nya 11 di sini. Asingnya untuk hari ini besar, kemarin juga besar keluarnya. Eh, ya ini dalam 60 hari net sell, tapi dalam 100 hari dia 200 miliar net buy. Oke, kita lihat sekarang tren, langsung aja lah Excel. Karena ramai Pak, ada 5 alertnya, takutnya kita kelamaan pula. Dia tertahan, pantesan ya, oke. Jadi financial ratio-nya kalau kita percaya dari stok valuasinya dengan asumsi ini, kalau kita percaya ya, sekali lagi ada disclaimer-nya, maka dia overvalue. Lalu kita bicara dengan trennya sudah dipatahkan, ini downtrend, dia sudah dipatahkan Bapak dan Ibu. Dan ini ada support, di sini become resistant. Oke, jadi ini ada support. Nah, besok mungkin dia akan turun ke sini, atau ini tarik garis, dia mungkin akan turun ke sini. Tarik garis ini ya. Ini support biasanya akan menjadi gagal menjadi resistance, mungkin dia akan dites menjadi support kembali untuk naik. Jadi biasanya saya cari level-level ini atau terminal ini untuk pasang order buy on weakness. Mungkin ya kalau mau ngetes mungkin 1 lot, 2 lot gitulah makin dalam. Kecil stop loss-nya di bawah ini. Jadi kalau sini saya pasang misalnya 10 lot, misalnya 10 lot kena stop loss, risknya kecil ya gitu. Ini misalnya 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot misalnya. Itu misalnya aja. Jadi piramida. MACD dia sudah uptrend situ. Sekarang kita lihat PWS Excel. Agak lama ya Bapak Ibu. Oke, ini chart PWS, Pitu Walu Siwah. Kita bisa cek bahwa dia tertahan di rudang-rudang atau flower. Jadi wajar dia belum bisa naik. Oke, kita lihat tidak ada sinyal buy, tidak ada sinyal sell, tapi dia trennya sudah up. Volume sangat besar, spreadnya wide, close-nya sangat tinggi. Nah, ini yang paling penting. Terjadi akumulasi dan akumulasinya strong. Oke, yang lain kita cek apa? Kita cek flower-flower ini atau resisten-resisten rudang-rudang ini. Bapak Ibu sudah terbentuk. Dia sini support sudah break ya. Nanti sekarang dia naik ke atas, ini ada resisten. Kau tahu resisten apa? Bapak Ibu cek ini warna merah. Ini warna hijau. Berarti dulu sebelumnya support yang dijebol. Karena support jebol, mungkin dia akan turun dulu masuk ke sini untuk naik ya. Jadi patternnya adalah low, high, high, low. Nanti dia akan untuk higher high. Atau dia ya ke sinilah supaya apa? Taruhlah ini adalah kita bersihin dulu. Taruhlah ini adalah shoulder. Dia turun bentuk bahu, shoulder, ini head. Berarti head inverse, head and shoulder. Jadi kalau dia turun kita harap maklum lah sampai dia break nanti membentuk pattern baru. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk Excel. Bapak Ibu bisa lakukan besar berurutan. List perintahnya kalau Bapak Ibu pengen cek chart yang lain ada di help. Jadi di help, Bapak Ibu ketik /help, maka kita akan punya list perintahnya. Oke, jadi ketik help, Bapak Ibu sini lihat ada perintah-perintah yang belum kita coba. Misalnya jet, Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, ada tutorial juga di situ. Sekarang kita akan lihat saham lainnya. Kita trik alert. Excel sudah, sekarang kita lihat Goto, tapi ini analisa singkat saja, alert Goto. Oke, kita mulai Goto. Goto terakhir adalah tanggal 8 bulan 12, sudah lama dia tidak ada alert, mungkin koreksi dulu, sekarang mulai bergerak lagi tanggal 11. Tapi banyak libur ya bulan 12, ini mungkin kelanjutan Bapak Ibu, atau dia fresh ini, kita cek dulu dengan Speedo Goto. Mudah-mudahan dia demand ya, atau paling enggak netral lah. Oh, great.
Ya, grid Bapak Ibu. Sekarang Goto berada di grid, ini artinya speedometer Goto ini menunjukkan kondisi fear and grid Goto untuk penutupan end of the hari ini tanggal 11 Januari. Artinya ini adalah demand Goto saat ini mulai besar dibandingkan dengan supply. Oke, indikasinya bagus ya. Sekarang kita akan lihat dia dengan Goto adalah star Goto. Kita pakai rotasi bintang Goto. Oke, ini adalah rotasi bintang Goto untuk time frame daily dengan pusat rotasi adalah composite. Tanggalnya sudah tanggal 11. Ya, Bapak Ibu lihat. Goto ini mungkin bobotnya besar terhadap teknologi hingga hampir sama. Goto saat ini sudah masuk ke zona panic. Tetapi dia mulai mengarah menguat secara relatif terhadap composite menuju hope ya, masih underperform dia. Jadi kalau beli-beli di sini mungkin dia masih bisa bergerak naik ke sana. Oke, silakan cek weekly-nya. Goto ada weekly-nya. Sekarang kita masuk dengan VPA Goto. Nanti silakan ya, Goto ini menarik, Bapak Ibu. Bisa di semenjak kemarin sentimennya dengan TikTok. Jadi bisa dimonitoring kalau dia sudah ada alert. Strukturnya juga secara daily bagus ya. Dia sudah ada bottoming Bapak Ibu. Sini adalah marking down. Ini adalah marking down. Ini adalah marking down. Selling climax masih di sini ya, masih sini dia tes. Ini bahasanya double bottom aja lah. Selling climax mungkin di sini, langsung dia naik. Pasti ada sesuatu terjadi di sini, ada tekanan jual mungkin dari yang pemiliknya ya, pemilik Tokopedia. Naik ke atas, sinyal afters bar atau apa ini, ada sinyal stepping out. Turun, kita lihat hari ini, dia setelah stop loss-nya ada di 81, jadi memang posisi buy, dia mungkin reakumulasi. Yang beli, saya kemarin beli sekitar 70-an sinilah ya Bapak Ibu. Sempat saya beli di sini. Sekarang saya tertarik juga dengan Goto ini kalau mau masuk, karena saya tahu katanya beritanya kemarin Bos Patrick Waluyo itu dia sekitar 90 poinnya dia belinya. Oke itu, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang mau main cepat bisa jual sekitar 150-an ini kalau mau main jual, karena memang pergerakannya seperti itu ya Goto. Tapi dia sudah membentuk bottoming low, high. High terhadap low, mudah-mudahan dia bisa tembus di sini. Ya, sentimen seperti itu. Katanya juga BlackRock juga banyak akumulasi saham Goto. Sinyalnya adalah strength in returning after downtrend. Jadi setelah downtrend ini kelihatan sudah ada sinyal returning. Bullish sign, high volume, volumenya besar. Jadi sepanjang ini ciri-ciri terjadi akumulasi ya. Secara senyap gitu, pelan-pelan. Volumenya hari ini di atas rata-rata, seperti juga di atas rata-rata. Bagus, trennya saja yang belum kelihatan, no trend. Oke, itu silakan dilakukan analisa sedetail Excel tadi. Sekarang kita akan lihat saham berikutnya yang alert adalah Arto. Arto ini sudah banyak nih alertnya ya, sudah bergerak. Jadi kalau Arto, bank-bank digital bergerak barengan, alert Arto. Arto ya tanggal awal tahun dia sudah ada alert, jadi freshnya mulai iya ini bulan 9 dia juga fresh udah lama ini Bapak Ibu. Mungkin di sini bulan 11 luar biasa, banyak sekali alertnya ya. Oke. Harusnya belinya sejak bulan 11 atau bulan 10 ini. Sekarang kita lihat dengan Speedo Arto. Nanti yang akan saya tambah catnya adalah Aces ya Bapak Ibu, karena Aces ini muncul di mana-mana. Kalau Arto, Goto itu Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Oke, Arto berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply saat ini. Sekarang kita langsung saja ke Star Arto. Arto agak sedikit lagging dia terhadap EDX Finance sektoralnya, jadi dia sempat bergerak melemah, lalu tidak sampai masuk ke fear, tapi ada perlawanan. Sekarang dia masuk ke zona panic siklusnya, karena bulan November atau Oktober itu dia mulai bergerak naik ke atas. Sekarang dia turun dulu koreksi daily-nya. Artinya masuk sini, mudah-mudahan dia naik lagi. Dia lagging terhadap finance-nya sudah berapa hari lari kencang relatif terhadap composite.
Indikasi bagus karena dia langsung masuk ke hope. Sekarang kita lihat VPA Arto. Ya, Arto bottoming-nya mirip dengan Goto, Bapak Ibu. Sudah sejak bulan Oktober ada alert di sini, baru ada alert lagi bulan November. Jadi sudah bottoming di sini, sekarang dia sudah naik. Kalau sudah naik, stop loss-nya dinaikkan ya, Bapak Ibu. Sekarang stop loss-nya di sini, kalau mau naikkan yang agresif di sini ya. Karena ini membentuk low, high, high low. Nah, dia higher high. Jadi untuk Arto pattern internalnya seperti ini. Bapak Ibu, kalau Arto harus melihat chart monthly-nya. Sudah sering ada penjelasannya, tapi saya tidak akan lakukan sekarang karena mengejar waktunya. Silakan lakukan sendiri. Caranya sama seperti Bapak Ibu menganalisa saham Excel. Sekarang kita Aces. Aces ini akan saya tambahin chartnya. Kita lihat alert Aces ya, Aces S Hardware. Tanggal 4 tahun ini dia sudah ada fresh-nya. Sekarang ini yang kedua ya. Artinya Bapak Ibu ini mudah-mudahan belum terlalu jauh atau kita nggak tahu lah. Karena alertnya sudah kemarin, harusnya belinya tanggal 4 atau setelahnya dekat-dekat situlah ya kalau kita belinya. Sekarang kita lihat Speedo Aces, tampaknya tadi dia ekstrim ya. Sepertinya dia ekstrim. Ya, benar untuk S Hardware Bapak Ibu, ini adalah speedometernya. Secara psikologi dari Spear and Grid perhitungannya dia berada di ekstrim. Kalau ekstrim berarti sudah terlalu greedy ini. Oke, kita lihat dengan Star Aces. Kalau Aces ini saya akan lihatkan chart weekly-nya saya tambahin. Tapi tetap Bapak Ibu lakukan ya sendiri nanti karena waktunya ini saya usahakan sudah 47 menit soalnya. Oke, sektor cyclical sudah lari kencang, Aces menyusul, tapi dia masih oke nih Bapak Ibu. Kalau belinya masih awal-awal tahun kan di sini kita dapatnya. Sekarang dia sudah secara pelan terjadi akselerasi relatif terhadap komposit. Besok sedikit lagi dia masuk hope, artinya habislah panik terbitlah hope. Jadi istilahnya ini habislah panik terbitlah hope. Jadi hope-nya terbit mungkin besok dia akan pindah relatif composite. Nah, ini bisa bergerak ya ke atas ke zona grid, masih ada perjalanan lumayan. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya. W Star Aces seperti saya sampaikan tadi, mungkin dia juga bagus karena dia muncul di rekomnya juga sama dengan Excel tadi, tapi karena Excel keluar pertama, Excel yang saya analisa. Oke, siklus weekly-nya dia segera mengulang rotasinya, tapi tetap berada di grid. Artinya dia selama beberapa bulan ini outperform terhadap pergerakan composite. Dia berada di atas, ininya positif, momentumnya, powernya positif. Dia bergerak ini masih bisa bergerak ke sana ya, putar lagi. Gitu mudah-mudahan siklusnya. Masih ada beberapa bulan untuk bergerak Aces. Oke, kita lihat VPA Weekly Aces. Oke, 48 menit. Saya akan percepat juga Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, bermainnya memang harus di weekly. Karena weekly-nya mengikuti struktur, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, selling climax, auto reaction secondary test, ini fase B, the best time for buying, sedikit turun, second chance to buy, dia naik ke atas, dia turun, ngetes lagi, baru dia naik. Targetnya cari sell mother candle ini. Ini sell mother candle sejak dia turun merah, belum ada yang ngetes. Nah, jadi target kita ada sekitar di sini. Bapak Ibu nanti tarik pakai trading view itu garisnya di mana. Oke, ya itu dia. Sinyalnya apa? Dia mau indicate strength, ya, tapi volumenya masih menunggu konfirmasi. Mungkin besok lebih bagus ya. Kita lihat VPA. VPA aja. VPA Aces. Soalnya masih ada satu lagi, Matt sih, kalau nggak salah. Kelamaan bosan juga Bapak Ibu nonton video ini. Oke, dia naik Bapak Ibu, sudah terbentuk pattern-nya. Jadi untuk daily-nya sudah terbentuk stopping volume, bottoming. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Jadi dia nanti akan turun lagi
karena sudah ekstrim untuk membentuk high rate, untuk membentuk high terhadap low lagi. Kalau naik ke atas targetnya main aja weekly. Ini mungkin akan ada tertahan-tertahan bagaimanalah. Ya, ini bagus ya Bapak Ibu, terjadi akumulasi, ini juga sinyal volumenya juga besar untuk daily-nya. Valid ya Bapak Ibu. Effort to rise bullish sign, sinyal daily-nya juga bagus, volume daily-nya juga bagus. Silakan lakukan analisa detail untuk ACES ini sebagaimana tadi analisa detail untuk Excel. Nah, soalnya kita masih ada satu lagi Bapak Ibu, mohon maaf ya. Metsi. Jadi tujuannya memang saya memberikan tutorial, Bapak Ibu lakukan sendiri. Telegram bot-nya bisa diakses. Sekarang kita lihat Metsi, alert Metsi. Metsi seperti apa ya? Metsi ini oke, dia tidak fresh Bapak Ibu, sudah ada alert tanggal 8 kemarin Januari. Kita lihat dengan Speedo Metsi. Kenapa dia bergerak? Apakah ada sesuatu di Metsi? Medco Energi, nggak tahu nih ada berita apa, saya belum sempat ngecek. Oke, dari speedometer dia menyatakan grid, artinya demand untuk Metsi ini demand-nya adalah demand lebih besar pada supply, maka dia berada di grid. Ya, grid karena orang grid maka orang buy ya, jadi demand-nya lebih besar. Karena demand lebih besar, sahamnya naik. Oke, sekarang kita lihat Star Metsi, kita lihat rotasi saham untuk pusat rotasi komposit bergerak relatif terhadap komposit. Datanya daily. Oke, tanggalnya sudah benar. Energi bergerak sekarang sudah di zona grid. Metsi seperti saham-saham energi lainnya, dia melawan arah bergerak dengan momentum maksimum ya. Ada kejadian tertentu dia bergerak slow but sure ya. Jadi secara pasti dia bergerak langsung sejajar dengan diagonal ini. Artinya momentumnya maksimum. Ya, sudutnya biasanya 45 derajat bergerak langsung ke atas. Oke, sudah masuk zona grid. Bapak Ibu silakan cek sendiri chart weekly-nya ya kalau begitu. Kita lihat VPA Metsi. Oke. Metsi data daily. Kita lihat sinyalnya. Sinyal dari Metsi adalah effort to rise bullish sign. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita lihat strukturnya, ini adalah akumulasi, marking up, reakumulasi, marking up, distribusi, marking down ya. Nanti silakan cek stop loss-nya, apa namanya, gap, ada gap atau tidak. Di sini dia selling bottoming ya. Ini karena dia masuk ke zona demand. Lalu naik ke atas, sempat the best time for buying, turun dulu sedikit, mungkin akan naik ke atas. Oke, volumenya di atas rata-rata. Untuk melihat ini kita pakai tambahin VBP lah. VBP Metsi. Ya. Karena pengen melihat di bawahnya ada demand nggak? Oke. Oke. Kita lihat dulu di atasnya supply. Ini ada supply. Bapak Ibu silakan cek VBP weekly-nya untuk melihat supply targetnya. Ini ada gap ya. Ada gap. Nggak tahu ini sudah tutup atau belum, silakan dicek. Demand-nya ini ada gap, dia turun dulu demand-nya ya di sini. Jadi besok Bapak Ibu stop loss di sini. Kalau dia turun masih bisa kita buy. Ini nanggung posisinya. Jadi di sini ada gap atau tidak. Jadi stop loss agresif di sini ya, konservatif. Ya ini boleh. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.